Gitar di tangan Dewa Bujana, Tohpati dan Iwayan Balawan, Laksana punya nyawa. Gitar-gitar itu bagaikan bisa berbincang dan bersenda gurau lewat komposisi nada yang tercipta. Itulah yang tergambar dari konser Trisam dari 3 dewa gitar Indonesia yang berlangsung semalam di Balai Sarbini, Jakarta. Konser ini menjadi konser penutup dari tur 6 kota yang sudah mereka jalani. Hebatnya tiket terjual habis padahal musik yang disajikan adalah musik instrumentalia. Diri dan dari dalam perempuannya itu sendiri. Saat acara penerimaan penghargaan, kekasih Peggy, Teuku Zacky tampak mendampinginya. Zacky sepertinya tak ingin kehilangan momen bersejarah yang dialami kekasihnya itu. Teuku Zacky tidak mau dicap sebagai kekasih yang kurang perhatian. Kenapa? Zaki sangat mensupport, Zaki sangat memahami kalau aku tidak bisa lepas dari aktivitas sosial. Ya alhamdulillah lah, yang pasti bangga saya sebagai pasangannya juga yang terus mensupport dia. Akhirnya dia mendapatkan sebuah penghargaan ini, artinya dia juga sudah diakui oleh masyarakat banyak bahwa dia memang pantas mendapatkan penghargaan ini. Merintis karir di bidang sosial dan kemanusiaan bukan hal yang gampang. Tanyakan saja pada Baby Jim Aditya. Sosok Kartini masa kini yang peduli terhadap pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS. Sejak tahun 80-an, Baby Jim aktif melakukan penyuluhan tentang pencegahan virus HIV ke berbagai masyarakat kelas bawah. Kini Baby Jim menuai hasil jerih payahnya. Bersama Peggy Melati Sukma dan sejumlah perempuan lain, Baby menerima penghargaan dalam bidang kemanusiaan. Dengan penghargaan ini, Baby akan terus berjuang melawan penyebaran virus HIV/AIDS di Indonesia. Sampai kapan ya, mudah-mudahan sampai Tuhan masih memberikan umur kepada saya, mudah-mudahan saya bisa tetap konsisten. Pemirsa, kalau 3 dewa gitar Indonesia, Dewa Bujana, Iwayan Balawan dan Tohpati tampil bareng, hasilnya dijamin pasti seru. Dan semalam ketiganya tampil dalam konser Trisam. Di antara penonton, awak Gospot melihat Happy Salma. Diam-diam Happy Salma mengidolakan salah satu di antara mereka. Sampai-sampai Happy rela duduk di kelas festival demi sosok yang dikaguminya. Siapakah dia? Kita lihat dulu aksi 3 dewa gitar berikut ini. Gitar di tangan Dewa Bujana, Tohpati dan Iwayan Balawan, Laksana punya nyawa. Gitar-gitar itu bagaikan bisa berbincang dan bersenda gurau lewat komposisi nada yang tercipta. Itulah yang tergambar dari konser Trisam dari 3 dewa gitar Indonesia yang berlangsung semalam di Balai Sarbini, Jakarta. Konser ini menjadi konser penutup dari tur 6 kota yang sudah mereka jalani. Hebatnya tiket terjual habis padahal musik yang disajikan adalah musik instrumentalia. Kita sih terus terang karena belum pernah coba, mungkin kita dianggap percobaan nih sebetulnya dari trio ini. Semua sebetulnya nggak ada yang nyangka gitu bahwa bakal minat masyarakat ternyata baik untuk instrumental gitu. Jadi dicoba di daerah-daerah di Malang, Surabaya kok penuh terus. Ketiganya memang tampil nyaris tanpa cacat dan tak ada kesan salah satu ingin lebih menonjol ketimbang yang lainnya. Namun tetap saja Iwayan Balawan jadi bintang pada malam itu. Balawan memang gitaris yang punya teknik langka. Lihat saja jari-jari Balawan bak menari-nari di atas tuts piano. Permainan Balawan sangat unik karena tanpa memetik dawai gitarnya. 4 jari tangan kanannya mencoel leher gitar hingga mengeluarkan nada bertempo cepat dan terputus-putus. Kalau kita masing-masing punya porsi masing-masing karena mungkin kebanyakan kita main bareng ya, jadi main bareng tanpa menghilangkan ciri khas permainan masing-masing kan. Tur 6 kota sudah berakhir. Apakah kolaborasi ketiganya juga berakhir sampai di sini saja? Ya pengennya sih terus. Itu yang masalahnya menjaga supaya solid terus itu biasanya itu suatu masalah. Tapi kita berusaha untuk terus mungkin dengan cara mudah-mudahan bikin album, main yang banyak, turnya diperpanjang. Kehebatan ketiga dewa gitar Indonesia ini mengundang kekaguman dan keingintahuan dari musisi lainnya. Saya sebagai penonton, saya gembira, bahagia. Musik seperti ini yang dominasinya lebih instrumental ya, jazz gitu, dan karya-karya sendiri bisa melakukan konser seperti ini. Saya belum tahu, dia justru pengen tahu nih. Terpengaruh publikasi kan, lihat beberapa kota gitu main seru katanya. Yang menarik kan gimana mereka berkomunikasi itu.
Tak hanya musisi yang terkagum-kagum kepada mereka, Happy Salma juga mengagumi mereka lebih-lebih kepada Balawan. Rupanya Happy sudah cukup lama penasaran untuk melihat aksi Balawan. Sampai-sampai Happy Salma rela berdesakan dengan para penonton di kelas festival. Aku sebenarnya antusias pengen ngelihat Balawan sih. Tapi ada Topati juga, ada Indro juga ya. Maksudnya mereka kan salah satu yang hebat lah gitu. Jadi pengen tahu aja dan beda aja dibanding konser-konser yang lain. Aku jarang nonton konser. Tapi ini bela-belain banget gitu. Aku sebenarnya udah gak dapet tiket ya. Pokoknya ngejar-ngejar sampai akhirnya dapet festival. Aku tonton ya udah. Jangan-jangan Happy bukan cuma naksir berat kepada permainan gitar Balawan, namun juga orangnya. Kalau tahu punya fans berat secantik Happy Salma, pasti Balawan semakin bersemangat menyentuh dan mengait senar gitarnya. Saya tanya pengen ke backstage minta tanda tangan. Aku sebenarnya ya suka sama orang-orang yang hebat aja gitu. Dan menurut saya dia salah satu orang yang hebat gitu. Sebenarnya aku sih nggak begitu ngerti-ngerti banget, pusing juga dengernya. Cuman kayaknya mereka orang-orang yang hebat lah, apalagi kayak Balawan gitu ya. Dia kayaknya terkenal di luar negeri. Ada temanku dari Jerman, ternyata dia tahu dia gitu. Makanya aku pikir oh iya ya aku pengen lihat deh. Sangat adore sama orang yang bisa main musik, kagum. Karena aku nggak bisa. Dari dulu aku belajar main drum, gitar, bass. Bisanya cuma segitu-gitu aja karena mungkin nggak fokus ya. Jadi aku setiap orang yang bisa main musik pasti nilai plus buat aku. Apalagi dia bisa berprestasi dengan musik itu gitu. Pemirsa, namanya juga istri seorang pemusik, tidak heran kalau hamil ngidamnya dengerin musik. Itulah yang terjadi pada Flo, istri Piu, gitaris Padi. Namun jangan salah, Flo bukan yang ngidam musiknya Padi, tetapi musik klasik. Bicara soal anak, kenapa ya pemirsa Sarah Azhari bersumpah atas nama anaknya di dalam persidangan? Padahal kasus yang dihadapi Sarah tidak berkaitan dengan anak. Tapi sebelumnya saksikan dulu Piu dan Flo istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Inilah Gospot. Kehadiran Satrio Yudi Wahono alias Piu bersama istrinya Anastasia Florin Limasnak saat menyaksikan konser Threesome 3 dewa pemetik gitar mengundang perhatian awak Gospot. Maklum saja kami mendengar kabar bahagia bahwa Flo, istri Piu, sedang hamil 5 bulan. Bayi yang sedang dikandung Flo adalah anak pertama pasangan tersebut dan tentunya mereka ingin tahu jenis kelamin si bayi, laki-laki atau perempuan. Putra putri sama saja, yang penting sehat, semua ya dalam keadaan sehat aja, baik ibunya maupun anaknya. Kita nggak boleh mendahului kehendak Tuhan, jadi kita nanti lihat aja surprise aja. Piu dan Flo menikah pada 17 September tahun lalu di Tirta Uluwatu, Bali. Selang sebulan mereka menggelar resepsi pernikahannya di Jakarta. Di saat beberapa pasangan artis kesulitan mendapatkan keturunan, Piu dan Flo terbilang cukup beruntung. Gitaris Padi ini sangat memperhatikan kondisi calon bayinya, seperti memperdengarkan alunan musik klasik. Lalu untuk calon ibunya, perhatian apa yang diberikan Piu? Malah perhatian aja, jadi selalu kontrol di rumah keadaannya gimana. Hari Rabu kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Sarah Azhari yang berstatus terdakwa kembali menghadiri sidang kasus penganiayaan terhadap beberapa wartawan infotainment. Sidang juga memanggil beberapa orang saksi yang dianggap menyaksikan peristiwa pelemparan asbak yang diduga dilakukan oleh Sarah. Di tengah-tengah persidangan, Sarah sempat melontarkan pembelaannya disertai sumpah atas nama anaknya. Ya, saya berani sumpah demi Allah, demi anak saya yang saya cinta, saya berani bersumpah. Apa yang mendorong Sarah bersumpah? Saya cinta sekali sama anak saya. Cinta saya sama anak saya sama seperti cinta saya seperti Tuhan. Itu aja, sama Allah sama anak saya itu sama. Bersumpah itu? Saya berani bersumpah karena saya tidak melemparkan asbak sama saudara Nafis. Saya berani sumpah Al-Quran, sumpah apapun saya berani. Dari awal kan saya sudah bilang, saya tidak melempar asbak. Saya menepis kertas, aluminium foil, sampah, entah punya siapa, karena saudara Nafis mengganggu saya, meledek saya, mengejek saya dan merendahkan saya. Sarah membantah kalau dirinya dianggap telah melempar asbak.
Sedangkan menurut Nafis Kurtubi, wartawan yang mengaku terkena asbak lemparan Sarah, menganggap Sarah Azhari tidak berkata yang sebenarnya. Apakah kasus ini akan berjalan alot ataukah akan segera berakhir? Kita tunggu saja kelanjutan kisahnya.